Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Robi srohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, di antaranya nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang selalu istiqomah di jalannya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang hebat dan yang soleh-solehah, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan sedikit materi mengenai tips atau kiat agar kita sukses di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ada beberapa ulama yang menjelaskan agar kita benar-benar sukses dan memaksimalkan ibadah-ibadah kita di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini dengan beberapa kiat. Di antaranya yang pertama yaitu perbanyaklah membaca istighfar. Mengapa kita harus memperbanyak membaca istighfar? Dikarenakan yang membuat kita terjatuh, yang membuat kita gagal, dan yang membuat kita tidak semangat untuk melaksanakan qiyamul lail, sholat tarawih, kemudian tilawah Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain, yaitu dikarenakan dosa yang kita perbuat. Sehingga di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini kita harus memperbanyak membaca istighfar. Firman Allah dalam Quran surat Asy-Syura ayat 40 yang artinya, dan hukuman dari keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Na'udzubillah min zalik. Anak-anakku semua, supaya kita terhindar dari keburukan-keburukan yang lain, maka kita harus memperbanyak membaca istighfar di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Untuk tips yang selanjutnya adalah kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di detik-detik menjelang 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini, di dalam setiap sholat kita, sebelum kita membaca salam, hendaknya kita selalu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang artinya, ya Allah, tolonglah aku sehingga aku bisa berzikir kepadamu, bisa bersyukur kepadamu, dan bisa memperbaiki ibadah-ibadahku. Dengan mengharap pertolongan dari Allah dan dengan bersandar pada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan mendapatkan husnul khotimah dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Insya Allah akan mewujudkan keinginan kita tersebut, yaitu dengan cara kita bertawakal kepada Allah.
Allah berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 3 yang artinya, barang siapa yang bertawakal, bersandar, meminta pertolongan Allah, maka Allah akan mengabulkan keinginannya. Baik, untuk tips yang selanjutnya yaitu kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita harus berbaik sangka atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan membuat kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dan husnul khotimah serta sukses menutup Ramadan tahun ini jika kita benar-benar berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta selalu berhusnuzon kepada Allah. Allah berfirman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang berbunyi, aku tergantung kepada keyakinan hambaku terhadapku. Jika prasangka itu baik, maka hasilnya pun akan baik. Dan jika prasangka itu buruk, maka hasilnya pun akan buruk. Jadi, oleh karena itu, kita harus selalu berhusnuzon atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin jika apa yang menjadi keinginan dan doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk tips yang selanjutnya yaitu bahwa di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini, jika dalam sebuah pertandingan ini disebut dengan partai final. Nah, jika dalam sebuah partai final kita mengalami kekalahan, maka kekalahan ini adalah kekalahan yang paling menyakitkan. Kesalahan, kekurangan, kehilafan, dan kemaksiatan yang kita lakukan di 20 hari terakhir ini masih bisa kita perbaiki dan masih bisa berakhir manis jika kita bertobat dan selalu memperbaiki diri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Begitu juga dengan amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Kita masih mempunyai kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini agar kita bisa menutup Ramadan tahun ini dengan sukses. Dan semua ini dapat tercapai dengan cara kita memaksimalkan ibadah-ibadah dan amalan-amalan di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Anak-anakku semua, Ibu mengajak kalian semua, mari kita bersama-sama, selagi kita masih diberi kesempatan, mari kita untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah kita di bulan suci ini dan memaksimalkan amalan-amalan kita di bulan suci ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung dan bukan orang-orang yang merugi. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, demikian tadi tips atau kiat agar kita sukses di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Jika ada kebaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kesalahan dan kekurangan, itu datangnya dari ibu pribadi. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.